Halo teman-teman, di video kali ini aku bakalan mencoba bus dari salah satu penyedia layanan bus akap pendatang baru di rute Jakarta Malang, yaitu City Trans by Bluebird Group, yang dari awal kemunculannya hingga sekarang tidak pernah surut penumpang. Bahkan tiketnya sering ludes di H-seminggu perjalanan. Kira-kira seberapa nyaman ya busnya? Langsung saja simak videoku sampai habis. Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini di hari Kamis, tanggal 21 November, tepatnya di jam 17:50 ya. Aku hari ini akan balik lagi ke arah Surabaya atau ke arah timur, namun dengan salah satu PO yang aku sudah incar dari lama teman-teman, dan memang aku baru bisa naikinya sekarang, baru ada waktu dan juga ada kesempatan ya karena aku juga pesan tiketnya udah di 2 minggu kemarin teman-teman, jadi emang antrinya lumayan lama ya, sekitar 1 minggu untuk nyobain PO ini. Dan hari ini aku akan naik PO City Trans teman-teman untuk ke arah Surabaya. Dan istimewanya hari ini aku udah dapat seat yang depan atau seat sleepernya atau seat switchnya ya kan, dimana seat switchnya ini dibanderol di harga 625. Namun aku dapat potongan karena pesan via aplikasinya di harga 525.000 teman-teman. Dan di bus ini itu ada 2 kelas, yaitu kelas switch dan juga kelas super eksekutif. Nah, di kelas super eksekutif dibanderol di harga 450, dan kalau kalian pesan via aplikasi dapat diskon juga jadi harga 400.000 teman-teman. Cukup lumayan murah ya, cukup lumayan juga ya, karena ya kita tahu lah ya, PO-PO di rute Jakarta Surabaya itu narifnya ada juga yang sampai 410 lebih di harga di kelas eksekutif gitu teman-teman maksudku. Jadi ya mungkin masih valuable ya, masih oke lah ya di harga segitu. Dan hari ini aku udah ada di Pulau Gebang dan aku udah confirm ke agennya kalau aku udah sampai di sini. Jadi kita langsung aja menuju ke agennya teman-teman. Jadi ikutin terus perjalananku kali ini. Oh iya, sekilas tentang City Trans. City Trans itu adalah anak perusahaan dari Bluebird Group. Dan kini dia biasanya dia membuka shuttle, lebih dulu membuka shuttle, layanan shuttle, dan kini City Trans berkembang untuk menyediakan layanan bus lainnya teman-teman. Jadi ada layanan yang berupa bus. Dan untuk rute pertama dulu itu dijalankan kayaknya di Jakarta Malang dan juga Bandung, Jakarta Malang dan Jakarta Jogja. Akhirnya merambah sampai Bandung dan Semarang teman-teman. Gila sih. Dan perkembangannya cukup pesat dan antusiasme masyarakat juga tinggi, karena emang busnya bagus banget dan valuable banget di harganya juga teman-teman. Dan spesialnya itu bus ini menggunakan
Jetbus 5 di semua busnya teman-teman. Jadi keren banget lah dengan livery dari grey-nya khas City Trans teman-teman. Kita langsung aja menuju ke agennya, dan ini pas saat maghrib ya, apalagi habis ini berangkat, jadi aku sholat di atas aja lah. Ya teman-teman, ini dia agen dari City Trans yang ada di Pulau Gebang. Tuh, di satu sama agennya PO 168 nih. Malah kapan-kapan ya kita mau juga 168 nih. Dan ini dia nomor agennya. Dan tapi aku pesen via aplikasi nih teman-teman. Jadi aku pesen via aplikasi, makanya kayaknya nggak ada tiketnya. Dikasih tiket ginian untuk apa ya, checkpoint, untuk checkpoint sih teman-teman. Ya oke lah ya. Dan letaknya cukup mudah, dari pintu ya eskalator yang naik itu kalian cukup noleh sebelah kanan dan udah ada langsung di pojok sini teman-teman. Ya cukup enak lah ya untuk tempatnya, cukup strategis dan juga luas juga nih, keren kan, mantap lah. Jadi kita langsung aja menuju ke pintu 5 teman-teman. Dan ini dia tiket checkpointku teman-teman. Sekarang tiket checkpointnya jadi kecil gini ya. Dulu kan gede banget ya untuk QR code-nya. Dan sekarang jadi kecil gini teman-teman. Wah, ya improvement yang oke lah ya. Di sini dia nggak boros-boros kertas, dan juga info yang disampaikan juga udah maksimal banget. Dari mulai nama, tujuan PO dan lain-lain. Ya kita langsung aja checkpoint teman-teman di depan. Dan ini aku udah ada di atas teman-teman. Dan ya karena masih jam 6 ya, jadi masih belum datang untuk busnya. Dan ini merupakan ruang tunggu dari Terminal Pulau Gebang teman-teman, dimana terminal terbesar di Asia Tenggara ya ini. Wah, emang luas banget dan cukup mampu untuk menampung banyak penumpang ya teman-teman, banyak calon penumpang gitulah. Karena memang muara dari seluruh bus yang ada di Jakarta ini kayaknya ada di sini semua deh. Wah, jadi ya cukup mumpuni lah ya, dan cukup bagus juga. Bahkan aku bisa bilang ini bagus banget sih dari segi kebersihan, AC, dan juga tata ruang ya. Ya good lah. Kalau kalian ada di terminal ini, kalian nggak perlu bingung untuk letak pintu-pintunya. Kalian cukup lihat di pelang yang ada di belakangku itu. Nah, itu ada semua tulisannya teman-teman, di mana pintunya. Apalagi kalau kalian berada di dekat pintu, itu ada tulisannya semuanya di pintu berapa. Jadi kalian nggak perlu takut ya untuk di sini, dan tanya aja ke agennya nanti busnya parkir di pintu mana, dan ya kalian cukup menunggu di pintu tersebut. Kita langsung keluar aja, kita lihat apa aja yang ada, bus yang ada di depan kita. Dan di jam segini ternyata udah ada Agramas double decker yang pakai Jetbus 3 teman-teman, yang Haki 06. Kayaknya yang tujuan ke Jombor deh yang ini. Terus ini juga ada Agramas yang switch kombi, ini juga ke arah Jogja juga kayaknya. Terus di sebelahnya ada Pandawa 87 yang eksekutif kelas. Kalau ini dia kombi, switch kombi, jadi ada sleepernya dan juga ada eksekutifnya teman-teman. Wah, dan masih sepi, belum ada yang parkir lagi. Jadi ya kita tunggu aja lah ya City Transnya datang di jam berapa. Harusnya sih keberangkatannya di jam 18.30 teman-teman. Dan kayaknya aku bakalan
di bisku ini itu bakalan mampir di Krapia di daerah Semarang deh teman-teman. Jadi ada dua, yang dari Pondok Pinang menuju ke Malang yang langsung, atau yang kayak aku nih dari BSD menuju ke Pulau Gebang dan tujuan akhir juga Malang, tapi mampir dulu ke Krapia teman-teman. Ya kita tunggu aja. Dan ini udah di jam 18.36 teman-teman. Ya agak telat ya, bisnya belum datang. Tapi kata agennya sih udah deket sih. Jadi ya harusnya bis ini datang teman-teman. Apalagi akhir-akhir ini sering macet ya, jadi wajar juga kalau agak telat. Wah, datang ternyata. Dan ini dia teman-teman, dengan nomor lambung CTB 09. Wah, baru datang nih. Baru aja ini ya, disinggung malah udah datang. Wah, gokil. Dan ini dia busku teman-teman. Wah, livery City Trans dengan jet bus 5 keren banget ya emang. Wah, ada garis ke belakang gini hitam, terus belakangnya ada bunga-bunganya. Di bawah cuma ada tulisan PT Trans Antar Nusa Bird, terus di atas ada City Trans dan nomor lambung CTB 09 jet bus 5 nih teman-teman. Emang gila sih. Ini menggunakan body SHD ya, dan ada wheel dopnya pakai aluminium. Dan di depan cuma ada tulisan City Trans dan lampu khas jet bus 5 dan spion khas jet bus 5 yang ada lampunya. Dan ini dia teman-teman, salah satu ya mungkin kekurangan lah ya bisa dianggap, itu sering banget mati ininya teman-teman, lampu dari spionnya ya. Dan di depan ada tulisan Bluebird Group karena memang City Trans itu Bluebird Group teman-teman. Dan di depan ini ada tulisan CTB 09 dimana dia adalah nomor lambungnya. Ya keren lah ya, bagus banget sih, keren, mantap. Dan di sebelah malah ada Pandawa 87 yang pernah kita naiki, yaitu Madinah teman-teman. Hehe. Wah, jet bus 5 lagi kumpul ya. Hehe. Oh iya, untuk sasisnya dia pakai Hino RM280 teman-teman, yang udah ABS dan pakai bodi dari jet bus 5. Ya, SHD. Jadi keren banget gini sih. Mantep lah ya. Tadi aku ketemu Pak Samsul, di mana dia adalah kru dari Madinah, tapi kayaknya beliau lagi sholat deh. Ya, baru kelihatan udah hilang nih. Dan ini tujuannya ke Malang teman-teman dari BSD teman-teman. Wah, ya udah kita bisa langsung naik aja nih kayaknya. Dan ini dia ciri khasnya teman-teman, selalu full deh. Jadi aku nggak bisa nge-review yang bagian belakang, jadi mungkin aku nanti review bagian depannya aja. Atau mungkin nanti ketika di rumah makan aja ya untuk nge-review. Mungkin ada waktu ya kan. Hehe. Dan kita ketika masukin bagasi, kita langsung ada nomor bagasinya gini teman-teman. Tuh. Enak nih menghindari tertukarnya barang ataupun ketinggal ya. Dan karena ini tipe space frame teman-teman, jadi bagasinya gede banget. Ini juga SHD ya, jadi bisa untuk masuk satu motor tanpa dipretelin teman-teman. Jadi ya mantap banget ya emang. Kita coba langsung naik aja ya. Dan ini dia seatku teman-teman yang ada di depan sendiri di satu nih. Dan fasilitas di dalam udah tersedia snack yang banyak banget gini. Kita nanti akan review snacknya ya. Untuk seatnya ini dari Aldila teman-teman. Dan empuk banget. Gila sih, ini empuk banget bener. Dan ada emblem Bluebird Groupnya atau City Trans. Dan ada bantalnya gini, yang udah terbukti dia enak banget ya. Tuh. Dan ini ada lampunya. Tuh. Ada lampu bacanya di sini. Gokil sih. Terus
kita coba langsung naik. Ini ada safety belt sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Untuk sekarang bus di seatnya harus ada safety beltnya teman-teman. Dan ini untuk ngerebain seat, reclining seat. Dan ini untuk wireless charging teman-teman. Jadi enak banget ya, di sebelah kiri langsung wireless charging gini. Dan ini ada USB, ada Type C dan juga Type A untuk charging. Jadi ini hanya untuk ngecas gadget kalian ya. Jangan digunakan untuk ngecas power bank teman-teman, karena bisa menimbulkan konslet dan bus bisa terbakar gitu. Dan di sini ada penyimpanan, ada penyimpanannya. Di sini ada selimut, tuh ada selimutnya teman-teman. Gokil, mantap ya. Dan juga bantal ya ini kayaknya, bantal dan selimut KCT Trans, dan masih fresh from the oven. Dan ini nggak tahu ya ini untuk apa, nanti aku update karena nggak seberapa kelihatan teman-teman. Dan juga ada AVOD, audio video on demand di depan. Tapi sebenarnya aku lebih suka kalau bisa lihat depan ya, karena ini SHD dan dia single glass, dimana sebenarnya untuk pandangan harusnya luas banget, tapi malah ditutupi emblem dari City Trans ini teman-teman. Ya mungkin untuk kenyamanan penumpang ya. Dan ada sekatnya gini untuk membedakan ruang kru dan juga ruang penumpang teman-teman. Ya ini best deal lah ya untuk kru dan juga untuk penumpang. Untuk krunya mungkin bisa dibolehin ngerokok dan kita nggak terganggu akan aktivitas kru teman-teman. Mantap lah. Dan untuk ruang kaki ini luas banget, masih luas, dan ini bisa dinaikkan. Nanti teman-teman aku akan naikkan, atau kita coba aja ya sekarang, karena ini elektrik. Wah, jadi kayak di pesawat gitu teman-teman, first class lah ya ini ya. Hehe. Tuh, jadi yang belakang juga ke bawah dan yang bawah ini malah ke atas gini teman-teman. Wah, mantap banget, ini mode tidur yang oke banget sih, gokil lah. Yang ini aku nekuk karena memang belakang belum tak pentokin teman-teman, jadi harusnya ini masih luas banget. Terus di sebelah kiri gini ada kayak ya tempat untuk bisa naruh tas yang kecil-kecilan kayak tasku ini. Hehehe, lumayan lah ya, ada ruangnya. Terus bus ini juga dilengkapi dengan jam dan juga CCTV teman-teman. Jadi barang kalian aman ada di dalam. Dan untuk lover AC khas JetBus 5 ada USB-nya juga, dan lampu baca masih nyala juga. Gokil lah, mantap, masih fasilitasnya masih lengkap, masih enak. Ini cup holdernya gede banget sih, bisa untuk naruh apapun kayak gini loh. Dan untuk dashboard dia ada kayak struktur kasar, tapi kalau dari jauh gini kelihatan oke banget sih. Ya baru kali ini sih aku nemu, biasanya JetBus 5 nggak gini ya strukturnya. Mantap sih, dan ini nyaman banget sih teman-teman. Dan AC-nya udah kerasa dingin banget, jadi aku harus ngarahin ke pojok aja biar dia tidak mengembun teman-teman. Sip lah, mantep banget. Gokil. Oke, ini dia snacknya teman-teman. Jadi ada Citato, ada Citato Light, ada Citato sapi panggang, dan ada tisu basah. Terus ini mint candy ya. Nggak tahu, ini aku baru ketemu ini. Terus ada teh botol sosro, air club 200 ml. Terus ada roti juga. Terus ada kitela,
ada nabati, dan ada mie pedas merek UFO, dan ada kacang, ada fitbar juga. Jadi ini berapa macam nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 macam teman-teman. Gila, banyak banget ya. Ini kayaknya hedon snack deh. Mantap banget emang layanannya ya. Ya wajar sih kalau jadi pujaan rute Jakarta Malang nih teman-teman. Dan ini pukul 18.53 kita udah diberangkatin nih dari terminal Pulau Gebang. Wah, enak banget sih ini. Dan aku update dikit, ternyata ini untuk memanggil pramugari yang ada di bus ini teman-teman. Jadi ada untuk memanggil pramugarinya dan lain-lain nih. Wah gila sih, layanannya bener-bener mantap ya, bener-bener layanan pesawat sih ini harusnya nih. Jadi layanan bus dengan layanan kereta premium udah ada, layanan pesawat sekarang udah mulai ramai nih teman-teman. Pesawat darat ya ini ya. Kita udah langsung masuk ke gerbang tol Pulau Gebang nih. Ya ini sayang banget sih, agak kecewa dikit sih aku. Karena biasanya kalau SHD ya, dia SHD single class itu kan enak banget ya buat ngelihat jalan, ngelihat depan gitu. Ya jadi ketutupan deh. Oke lah. Dan ketika kita udah naik langsung ditanya untuk servis makannya teman-teman. Padahal waktu pemesanan itu aku udah memilih makanannya. Jadi memilih untuk servis makan apa gitu. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin untuk make sure ya. Dan untuk servis makannya kita akan ada di Pringsewu di rest area KM 207 yang ada di Cirebon teman-teman. Jadi ya masih lumayan jauh ya, biasanya kita di 102 ya kan, kalau nggak gitu kita di Cikamurang. Dan ini paling jauh ya. Oh ada lagi ya yang Jawa Tengah, jadi lebih jauh lagi ya. Overall masih oke lah. Dan ini tempat makannya. Dan ini sih kekurangannya teman-teman, ternyata mungkin ya bisa jadi pertimbangan nantilah. Ini memang kayak first class, tapi untuk ruang kakinya kurang nih teman-teman. Jadi kayaknya bangku ini kurang ke belakang deh. Ya sayang banget. Dan nekuk gini teman-teman. Dan padahal aku cuma dengan tinggi 165 ya. Dan ini merebah maksimal. Jadi ya mungkin bisa jadi masukan nantinya. Mungkin bisa diakalin dengan apa gitu. Karena kalau kayak gini juga mau tidur juga kurang teman-teman. Ya, tapi dengan fasilitas sebanyak ini, dengan harga promo kayaknya ya masih tak malumin lah. Masih oke. Masih worth it. Aman, tenang aja. Tuh teman-teman, kalau semisal dia single glass dan kita bisa ngelihat gitu, kayaknya ini bakalan worth it banget sih teman-teman. Tuh, ini adalah pandangan ya di sela-sela dari kaca yang depan nih. Dan kelihatan depan tuh enak banget sih. Sayang banget lah. Oh iya, sedikit review tentang Avot-nya. Ternyata dia itu ada fasilitas wifi-nya langsung teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan Avot dengan maksimal nih. Kalian mau lihat YouTube atau ya kayaknya masih ada, cuma ada aplikasi YouTube ya dan Air Display di sini. Atau pakai cache seperti Happy Cache kayak gitu sih. Wah, ada Netflix-nya teman-teman. Apakah bisa? Kita lihat. Wah, cukup enak ya. Biasanya kita pakai wifi sendiri untuk membuka layanan-layanan seperti ini. Tapi
kali ini enggak nih, kita langsung ada fasilitas wifi-nya, dan ternyata belum login, jadi ya kita bisa nonton YouTube aja lah. Ya lumayan oke. Selama perjalanan nggak bosen gitulah. Hehe. Dan di depan tuh lagi ada konvoi bus sebenarnya, tapi pariwisata teman-teman, dan pakai Jetbus 5 juga. Udah merajalela ya, emang Jetbus 5 jadi livery body paling laris deh kayaknya di 2 tahun terakhir setelah keluarnya Jetbus 5 teman-teman. Gila, mantep banget ya di Putro. Dan di depan kita ini ada sumber alam yang arah Jogja nih teman-teman, via utara. Wih. Hihi. Atau ke Purwokerto ya ini ya? Kayaknya Jogja deh. Dan di pukul 19.52 kita udah sampai di gerbang tol Cikatama nih teman-teman. Ya cukup cepat juga ya. Apalagi bis ini kalau lagi agak sepi gitu dipacu di kecepatan sekitar 100 km per jam teman-teman. Itu versi speedometer ya. Jadi kalau versi Gmaps mungkin di angka 95. Wah, cukup kenceng juga ya, padahal masih di ya ruas Jakarta Cikampek. Mantap lah. Nah, kita di depan ada Gramas nih, jurusan Jogja. Wah, kita langsung salip aja nih. Wih, emang kenceng sih teman-teman. Ini perkiraan ada di sekitar 110 sampai 115 deh ini. Wah. Dan kalau di speedometer ini ada di sekitar 120 teman-teman. Gila memang. Mantap sih. Dan kita ketemu Agramas lagi nih teman-teman. Ini arah Pacitan nih. Wah. Dari tadi ketemu Agramas ya. Dan kita udah banyak nyalipin bus-bus kayak Agramas, Murni Jaya, dan juga Sinar Jaya sih teman-teman. Jadi emang kerasa kenceng sih. Namun menurutku kayaknya ini ya agak kerasa limbung sih teman-teman. Tapi nggak tahu ya di kamera apa kerasa atau enggak ya. Tapi ketika naik emang kerasa sedikit limbung sih teman-teman. Ya overall masih nyaman lah. Dan pukul 21:14 kita udah lewat di GT Palimanan nih. Ya lumayan kenceng lah ya. Tapi masih sayang banget nih lihat teman-teman. Wah, ya so far aku masih menikmati perjalanan ya. Ya nanti aja deh komentar apa yang perlu dibenahin deh. Nanti aja ya. Mantap. Dan tepat di 21.30 kita udah sampai di rest area 207 nih teman-teman, yang ada di sekitar Cirebon. Wah, di sini kita akan servis makan di rumah makan Pringsewu tuh yang dari depan udah kelihatan. Nah, ini dia. Oke, langsung kita turun aja deh. Dan ya teman-teman, tepat di 21.31 akhirnya aku udah turun dari bus, dan bus yang mengantarku yaitu City Bus City Trans sedang berhenti di rumah makan Pringsewu yang ada di rest area kilometer 207 yang ada di Cirebon nih teman-teman. Dan selama perjalanan rasanya ya cukup nyaman lah ya, cukup enak. Terus memang armadanya agak, aku bisa bilang dia agak
limbung, tapi ya kalau di dalam rasanya nggak seberapa kerasa sih teman-teman kalau di depan ya. Mungkin kalau di tengah mungkin ya yang agak kerasa. Terus yang aku sayangkan lagi sih kayaknya emang ruang kakinya ya. Sayang banget loh, padahal udah tingkat atasnya atau first classnya atau ya switch classnya lah ya, tapi malah ruang kakinya kurang nih teman-teman. Ya agak disayangkan sih, tapi sepanjang perjalanan memang dengan fasilitas yang ada itu rasanya ya worth it banget sih kalau di harga promonya ya. Ya nggak apa lah ya, kita karena aku udah lapar, kita langsung aja menuju ke servis makannya teman-teman. Ikutin terus perjalananku kali ini. Oke, akhirnya aku dibolehin untuk review teman-teman. Karena aku belum makan, jadi aku mau review aja dulu deh. Jadi di dalam ini itu ada 4 seat. Yang kelas atasnya, switch kelasnya ada nomor 1, 2, dan 3, dan 4. Dan untuk recommended seat kayaknya ada di nomor 3 dan 4 ini deh teman-teman. Karena ada ruang kakinya yang cukup ya, tak rasa ya. Dan kalau di sini ya cukup banget sih, tapi ya lumayan lah ya. Dan dengan fasilitas yang onboardnya yang lengkap banget di sini, ada selimutnya juga tebel banget ya, lumayan tebel lah teman-teman. Dan ini bahannya kayak bludru gitu, jadi cukup untuk menghalau dingin yang ada di unit ini. Dan unitnya asli sih, ini dingin banget aslinya teman-teman, kerasa banget, mantap lah ya. Dan untuk di sini itu memang kelas tertingginya teman-teman. Jadi ada kompartemen di kiri untuk menyimpan barang gitu ya. Dan yang ada di sini semuanya fasilitasnya bisa dinikmatin. Mantap lah. Dan aku move sedikit ke belakang. Di sini ada kelas eksekutif plusnya yang dibanderol di harga 450, dan kalau di aplikasinya tadi aku lihat 400.000 teman-teman. Dan ini fasilitasnya cukup oke, dengan seatnya yang empuk banget ini. Terus ada bantalnya, bantal leher, dan ada footrestnya teman-teman. Dan untuk selimutnya juga sama aja sih. Dan ada fasilitas onboard berupa bantal. Dan ini seatnya dari Aldila kayaknya, fix dari Aldila. Dan untuk USB chargernya dari sini ya standar lah, dan ruangannya juga luas, enak sih teman-teman. Dan ini recommended banget lah. Dan untuk recommended seat, wait, aku lihat ke belakang dulu. Kayaknya sih ya, walaupun ini sangat unik ya, dimana nggak ada loh kelas akap yang ada kursi belakang gini 4 seat gitu kan, nggak ada lah. Dan cuma ada di City Trans ini teman-teman. Dan untuk recommended seat kayaknya di ruangan di nomor inilah 1, 2, 3, dan 4. Walaupun yang paling recommended tetap ada di nomor 1 dan 2. Wah, gokil sih, ini longgar banget di depan. Terus ada ininya juga nih, tempat sampah. Jadi dekat dengan tempat sampah teman-teman. Ya, paling recommended lah ya ini di nomor 1 dan 2. Dan di depannya juga langsung nih teman-teman, ada pantry, mini pantry gitu. Dan ini ada tersedia pop mie, fasilitas ketika perjalanan ya. Dan bebas banget, kalian mau ngehabisin oke. Kalian habisin dah kalau bisa ya. Dan ini fasilitasnya kalian bisa ambil sepuasnya di sini. Ada juga kopi, teh, gula, dan strawnya juga. Terus ada tempatnya juga. Dan di bawahnya ini ada dispensernya. Dan untuk nyalain air panas seperti biasa ini di kedepan gini dulu, baru dipencet teman-teman. Karena terbukti masih banyak juga yang bertanya-tanya ya di YouTube-nya. Dan ini cukup unik sih, ada di tengah ya. Toiletnya juga ada di tengah. Ini cukup unik karena biasanya yang kita temuin bus akap itu toiletnya ada di belakang. Dan ini grill khas Jetbus 5 banget. Tuh. Ya biasa lah ya, Jetbus 5 memang
grill di toiletnya oke banget lah. Dan ini adalah toiletnya. Ntar kita nyalain dulu, ada di sini nih teman-teman. Nah, ini nih, tuh mewah banget kan. Di tengah ada logo dari Bluebird Group. Dan toiletnya bersih banget, dan ini beneran wangi banget sih teman-teman. Mantep lah. Terus di sebelah kanan ada kaca yang gede banget ini. Ya, jadi mungkin kalian ketika akan turun kan kalian bisa ngaca dulu. Jadi kalian turun bus masih kelihatan ganteng, cakep gitu kan. Mantap lah. Sip. Dan juga ada tisunya juga, tisu toiletnya. Nice lah. Jadi aku udah ngulik semuanya ya, dari kelas eksekutifnya hingga kelas suites-nya. Dan aku mau makan dulu deh habis ini. Mantap banget City Trans. Dan ini dia servis makanku kali ini nih teman-teman. Di sini ada telur arak-arik, terus ada juga nasi dan ayam beef teriyaki ya kayaknya tadi aku pesan deh. Terus ada saladnya juga dan buah segar berupa semangka, strawberry dan pepaya nih teman-teman. Dan ini nih ada lemon tea. Pilihannya bisa kalian lihat di aplikasinya City Trans, jadi nggak perlu bingung milihnya. Kalian bisa milih di aplikasi, nanti juga akan dikonfirmasi oleh pramugarinya. Ya cukup mantap lah ya. Dan kalau dilihat ini mewah banget sih teman-teman. Ada nampannya dan ada ya tempatnya juga oke banget lah. Gokil, mantap banget. Jadi karena aku udah lapar, ya selamat makan. Ya teman-teman, aku barusan udah ngehabisin menu servis makan yang ada di sini, yang ada di rumah makan Pringsewu, yaitu servis makan dari PO City Trans. Dan kalau dari segi rasa ya teman-teman ya, untuk teriyakinya itu lumayan kerasa, enak, nendang juga. Dan untuk telurnya juga karena dia pakai margarin ya, jadi asinnya itu pas teman-teman. Menurutku ini aku suka banget sih. Terus dari saladnya itu juga bener, dia nggak ada mayonaise-nya, nggak ada ini, tapi untuk rasa, untuk flavor dan juga aromatik dari salad itu kerasa banget teman-teman. Wah gokil sih. Emang layanan premiumnya ini emang gila banget lah menurutku. Emang dari fasilitas, terus dari snack, terus dari layanan servis makannya juga, terus shuttle-nya juga, itu memang City Trans ini juara banget sih teman-teman. Emang nggak expect loh, dimana ada PO akap yang servis makan di Pringsewu. Kayaknya belum ada ya. Kayaknya baru ya City Trans ini sih. Makanya aku cukup nggak expect sama rasanya. Enak banget, terus terkesan mewah banget, terus tempatnya juga kelihatan mewah, enak, nyaman. Wah, gila sih. Terus juga ini buahnya itu ada stroberinya teman-teman, dimana nggak ada di servis makan lain ya. Terus buahnya itu masih beneran seger gitu teman-teman. Nggak ya, ada ya yang beberapa yang cuma sekedar diadain buahnya gitu aja sih. Dan ini enggak sih, dia bener-bener seger, bener-bener enak, bener-bener fresh. Terus rasanya juga nggak kaleng-kaleng. Sampai lemon tea-nya pun aku bisa bilang ini enak lah. Gokil, mantep banget emang City Trans. Wah, kalian harus cobain lah sesekali.
Ya walaupun mungkin kalau dari aku ya yang mungkin valuable agak kayaknya sih kalian cukup cobain yang eksekutif kelas, kayaknya udah valuable sih, udah bisa ngerasain kayak gini nih, mantap lah. Good job banget City Trans, aku suka banget, gokil. Oh iya, aku belum berkomentar soal belakangnya ya. Dan ini adalah tampilan belakang dari bus ini teman-teman. Yaitu di atas ada City Transnya dan PT Trans Antar Nusa Bird, dimana dia anak perusahaan dari Bluebird Group. Dan di tengah ada City Transnya ini. Keren sih, emang bagus sih teman-teman. Ya, Jetbus 5-nya pantas banget ya dipakai ya. Gila sih. Nggak nyangka loh sebagus ini loh. Kayaknya ini akan diberangkatin lagi, jadi kita harus segera naik nih kayaknya teman-teman. Dan itu dia armadanya akan segera parkir di sini kembali teman-teman. Karena di depannya masih ada yang CTB 05, kayaknya yang ini dari Bandung deh. Jadi dia lagi masuk untuk servis makan. Sedangkan armada yang akan kita naiki lagi ya, dia akan parkir untuk menjemput penumpang kembali nih teman-teman. Wah, cukup dimanjain ya penumpang di sini. Mantap lah. Emang servis luxury-nya itu emang kerasa banget sih teman-teman. Gokil. Dan pukul 22:14 kita diberangkatin kembali nih teman-teman. Wah, kalau jam segini dari sini kayaknya bakalan sampai Surabaya mungkin sekitar jam 5 sampai jam 6 deh. Kayaknya masih pesimis, sebelum subuh masih pesimis sih. Kalau bisa nggak sampai jam 5 sih sakti sih teman-teman. Walaupun memang bus ini tipe-tipe pelari sih, karena dia jalan lebih dari 100 km per jam teman-teman, kalau memang lagi sepi. Wah, gokil, mantap lah ya. Kalau ada temen lari kayaknya aku bakalan terus ngevideo, tapi kalau nggak ada temen lari kayaknya aku bakalan tidur deh. Sayangnya ya ini aja sih, sayang banget sih. Kalau ini dibuka sih kayaknya minim tidur sih kayaknya aku bakalan. Ya, overall mantap lah. Nih mumpung lagi iring-iringan nih. Nih depan ada Sinar Jaya dan Subur Jaya. Wah, sama-sama jaya ya. Dan kita langsung salip nih Sinar Jaya. Nah ini nih yang depan nih yang masih sulit untuk disalip nih. Soalnya dia juga sama-sama pakai Hino teman-teman. Sama-sama pakai RM280 ya. Wah ini kayaknya nih momen nih. Wah, tuh ya pakai sama-sama Jetbus 5, dia pakai Hino RM280, sama juga yang udah Euro 4 teman-teman. Wah, emang pelari sih ini. Dan pukul 0:45 kita udah sampai di City Trans Kerapia nih teman-teman. Wah,
Ya berhenti di sini untuk nurunin penumpang deh kayaknya. Pules banget ya aku tidurnya, sampai nggak tahu kalau udah turun dari tol. Dan pukul 1 tepat kita diberangkatin lagi nih teman-teman. Wah, sesuai banget sama jadwalnya ya. Dan berhenti di sini sekitar 20 sampai 30 menit lah untuk menurunkan penumpang dan naikin penumpang juga. Samping agen dari PO Nusantara tuh. Wih, tuh agennya. Wih, keren ya. Shuttle City Trans ini emang mantap. Dan di jam 4:38 teman-teman, kita udah sampai di Warugunung loh. Wah, ini termasuk sakti sih ini. Bener-bener ini sepi dan larinya kayaknya konstan di 100 deh. Wah, mantap memang. Dan di pukul 4.44 kita udah masuk di Surabaya nih teman-teman. Dan kita nggak akan putar balik ke terminal, jadi kita akan masuk di Jalan Ahmad Yani untuk menuju ke poolnya dari City Trans ini teman-teman. Jadi, karena dia punya pool sendiri di Surabaya, jadi nggak perlu masuk terminal. Cukup efektif sih, apalagi perjalanannya nggak banyak berhentinya, jadi wah, mantap lah. Akhirnya di jam 4:49 kita udah sampai di City Trans Waru nih teman-teman. Wah, jadi kita akan turun di sini. Yuk. Nah, wah, Mbak, ini sih yang hitam ini Mbak. Iya. Thank you Mbak. Oh. Dan nantinya bus ini akan melanjutkan perjalanan menuju ke Malang teman-teman. Karena memang tujuan akhirnya bus ini sampai Malang. Ya teman-teman, akhirnya fix di pukul 4:50 aku udah sampai di Surabaya. Dan ini cukup lumayan sakti ya. Jam 4:50 udah sampai sini ya kan. Biasanya kita sampai Surabaya ketika berangkat di sekitar jam 7 malam itu sampai Surabaya biasanya 5:30 atau jam 6 teman-teman. Dan ini cukup ya lumayan kenceng lah ya. Gokil sih. Apalagi karena dia ini sih berhentinya cuman ada di satu tempat, yaitu di Kerapi aja. Setelah itu juga langsung cus ke Surabaya dan Malang. Jadi ya cukup efektif, cukup enak juga, layanannya juga sangat mewah menurutku. Dari soal layanan, teman-teman ngobrolin soal layanannya itu mewah banget memang. Fasilitasnya mewah, gak ada celah untuk fasilitas. Hanya saja ada ya beberapa yang perlu dikritisi ya.
itu seperti ruang kaki yang di depan, yang nomor 1 dan 2 itu terlalu sempit teman-teman. Bukan terlalu sih, ya lumayan sempit ya. Apalagi dia itu switch class, jadi harusnya nggak ada celah lagi untuk ruang kaki sih harusnya ya. Tapi malah ada celah di sana, jadi agak disayangkan sih sebenarnya. Terus memang desainnya unik ya, dimana toiletnya itu ada di tengah. Tapi terdapat minus ketika perjalanan teman-teman, ketika toilet itu digunakan. Kenapa? Karena bus kan berjalan ya di kecepatan ya minimal di 90 lah. Itu pasti bergoyang bisnya kan. Nah, ketika kalian membuka pintu dari toilet, itu ada kemungkinan kalian bisa terjatuh teman-teman. Kenapa? Karena di depannya itu langsung pintu ya, jadi cukup bahaya sih sebenarnya. Kalau saranku nextnya tetap ada di belakang aja deh. Ya walaupun unik sih ada di tengah, tapi ada resikonya itu sih teman-teman. Ya sekali lagi kenyamanan penumpang memang harusnya nggak bisa ditawar lagi sih. Apalagi City Trans bergerak di kelas atasnya gitu ya. Itu aja sih. Kalau dari servis makan udah enak banget. Udah wah, aku nggak expect servis makannya bisa seenak itu dan semewah itu teman-teman. Terus kalau dari busnya itu masih senyap banget. Kecepatan dipacu 100 lebih, tapi masih nyaman banget. Ya walaupun agak sedikit ya kerasa lah ya limbungnya, tapi menurutku itu gak jadi masalah. Terus untuk AC itu dingin banget sih memang teman-teman. agak gila sih. Aku sampai kedinginan sih. Walaupun selimutnya udah lumayan tebel dan lumayan hangat, bantalnya juga membantu di sini untuk tidur. Apalagi bantal lehernya yang kita tahu bahwa bantal leher tersebut itu udah sangat nyaman teman-teman. Ya overall mantep banget lah. Mungkin untuk saranku, kalau kalian mau itu kalian bisa naik di eksekutif kelasnya, karena itu harganya lebih murah tapi rasa-rasanya nyaman sih daripada kalian ada di seat 1 dan seat 2. Kayaknya seperti itu teman-teman. Ya oke lah, mantap banget City Trans, hanya perlu improve dikit aja. Selebihnya udah bagus banget, apalagi pendatang baru akap ya. Itu sangat-sangat ini sih, sangat-sangat mengagetkan sih. Ya gak hayal, penumpang jadi sangat tertarik dan berduyun-duyun untuk naik City Trans ini. Apalagi kita tahu sendiri tadi aja sampai full seat loh teman-teman. Emang mantep banget City Trans. Gokil, doaku untuk City Trans semoga diperbaikin lagi layanannya dan konsisten untuk layanan yang udah bagus. Mantap banget City Trans. Sampai sini dulu perjalananku kali ini. Cukup nyaman juga ya. Sampai ketemu lagi di perjalananku selanjutnya.